Oke, sip. Ya. Jadi dia tangannya gini ya. Oke. Lutut sampai bagian tangannya dia, ya. Kita lihat sini, begini sini. Oke. Yang kasih penekanan tuh dari badan kita. Jadi bukan tangan kita yang kasih tekanan, tapi dari sini ya. Tangan ini. 30. Singkat. Berikutnya apa? Cek lagi. Cek lagi, masih pingsan ya. Misalkan teraba nadinya, wah, berarti kan dia kembali berdetak ya. Ya, oke. Kakinya diangkat gini. Oke, ya ini boleh lah kalau misalnya ini, baru kita. Nah, gitu. Boleh ke kanan, kali ini menghadap ke Bapak Ibu biar lebih nyaman ya. Kanan bisa sih, kanan juga bisa kiri. Sama aja, cuma memang lebih baik. Maunya korban. Intinya mirip buat ini menghadap ke Bapak. Iya. Nah, ini yang main ini jangan dia tangannya gini gitu ya. Kepalanya kasihan gitu ya. Nah, ini atas. Yes, atas ya gitu. Dah, posisi mantap, datang bantuan, tertangani, pasiennya selamat dan ya, masih ada omong. Kanan ya. Miringnya kanan ya. Baru gini, ya, oke. Baru Bapak Ibu coba kayak gini. Nah, jadi tangannya nggak nekuk, lurus, harus lurus. Tetap lurus, baru ke bawah. Nah, ini benar. Nah, gitu. Kalau silakan duduk lagi. Dengan adanya kegiatan ini gimana Om Ian? Menurut Om Ian sebagai peserta? Bagus sekali ya, edukasi ini bagus sekali, dimana menambah wawasan khususnya bagi para goester ini sangat membantu sekali karena kita lihat banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi di setiap event goester. Ini sangat membantu sekali bagi kita pribadi, bagi goester semua, itu betul sangat worth it banget ya. Makanya acara seperti ini harus terus diadakan, kembangkan sehingga bisa lebih menjadi menyeluruh. Sekarang ini kita kebetulan hanya sedikit, pesertanya mungkin akan dibesarkan lagi dan setiap ada event goes acara seperti ini harus disisipkan karena pengetahuan seperti ini penting sekali untuk para goes. Ini dari saya. Oke, siap. Terima kasih Om Ian ya. Terima kasih. Kesannya buat saya bagus sekali ya. Jadi kita yang tidak tahu pertolongan atau jangan terlalu bawah seperti ini. Teman-teman dari Posisi yang ini, dalam posisi free, nggak bolehnya. kita jadi tahu. Jadi ngukurnya pas posisi lurus itu. Oke, makasih Mbak Non ya. Sedikit. Peserta pertama Om Robi dari mewakili Sosro. Depannya ya. Pak Ustadz, Waalaikumsalam. Makasih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Makasih ya. Oke. Pak Ketua. Mbak Non nih belakangannya datang nih. Iya, tidak lihat nggak tahu sana Pak. Tapi blepetan. Mengucapkan terima kasih kepada pihak dan jajaran Rumah Sakit EMC untuk kegiatan ini yang bekerja sama dengan B2W terus dan perwakilan komunitas yang ada di Cikarang. Untuk yang pertama kami menghimbau mengajak seluruh peserta yang ada di sini yang dari perwakilan komunitas dan B2W tentang kegiatan ini. Jadi menurut kami, menurut saya kegiatan ini sangat penting sekali. Kita semua dokter Puri. Ya, hidup biar mancung, kelopak mata boleh. Ya, biasanya kecelakaan kerja yang tangannya masuk mesin, kulitnya hilang, sama dia bisa gitu, dibenerin lagi. Dokter Puri nanti boleh saya bawa untuk
varises yang tadi saya bilang. Varises sebenarnya yang Bapak Ibu suka lihat di belakang ada itu sebenarnya bahaya Bapak Ibu. Dia itu bisa menyumbat ke jantung juga. Jangan amin ya Pak, bukan Pak Hendy ini. Pak Hendy ini mah sehat banget gitu ya, badannya aja bagus gitu ya. Nah Pak Hendy misalkan kita kenal gitu ya, teman kita sendiri jatuh tiba-tiba. Pak Hendy, tapi ini benar gitu. Jadi yang pertama cek respon dulu. Pak Hendy, kalau dia sama sekali nggak buka mata, bahkan dia nggak merespon dengan panggilan kita, itu salah satu tandanya. Mungkin dia mengalami nafas jantung, masih mungkin. Nah, yang kedua, kalau misalnya kita tadi udah tepok-tepok, dia nggak merespon, yang kedua berikutnya kita panggil bantuan. Jangan pernah merasa sebagai superhero Bapak Ibu. Saya pun sebagai dokter tetap membutuhkan rekan perawat untuk melakukan hal tersebut. Jadi nggak ada namanya superhero ya Bapak Ibu, ada yang super team. Jadi itu yang paling penting. Jadi kita panggil bantuan. Jadi kita merasa, wah saya udah diajarin sama Dr. Kevin, saya sendiri aja deh. Ya mentalnya bagus sih ya, tapi tetap kita harus panggil bantuan supaya nanti kalau ada apa-apa kita bisa ditolong sama dia. Itu dihitung selama 10 detik. Kalau misalkan Bapak Ibu raba korban tersebut ternyata tidak ada nadinya, itu udah besar kemungkinan dia mengalami henti jantung. Jadi darah yang diantarkan ke otak itu udah gak maksimal, bahkan gak ada, gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu udah bisa tentuin, wah ini kayaknya dia henti jantung nih. Nah Bapak Ibu udah standby. Tadi makanya saya bilang tadi apa di awal, panggil bantuan, panggil tim medis. Jadi sambil Bapak memeriksa, tim medis sudah datang. Paskan waktunya. Nah, jadi Bapak udah tahu, oke, ini ngerti nih, berarti dia ngalamin henti nafas di jantung. Dan kalau misalnya Bapak Ibu nih selama 10 detik ternyata nggak teraba, Bapak Ibu baru lakukan namanya kompresi. Kompresi itu dia pompa jantung Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang suka nonton di TV Indo besar, yang di TV boleh ini ya, seringkali. Jadi nanti saya ajarin gimana yang benar ya. Jadi mungkin orang jadi ragu. Nah ini mungkin memang kita pun tim medis kalau misalkan memang ini pakainya nanti ada semacam pompa bagging gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi minimal Bapak Ibu tahu secara teori seperti apa yang akan dilakukan. Nah sampai sini paham Bapak Ibu ya? Oke, jadi yang circulation airway breathing ini 3 hal yang lumayan advance, tapi itu adalah langkah awal dan tarotis. Nama nadinya apa Bapak Ibu? Tarotis. Nah ini sedikit aja lah buat ilmu Bapak Ibu kan ya. Ini 10 detik Bapak raba, oh ternyata ada nadinya. Berarti Bapak Ibu benar melakukan BHD-nya tadi. Korbannya sadar dan berespon. Kalau udah sadar, jangan dilanjutin Bapak Ibu ya. Jadi saya udah bangun gitu, tetap tiba-tiba jatuh dan gak sadarkan diri. Kita nggak tahu riwayat dia. Gak mungkin dong kita tanya gitu ya, Pak, Bapak riwayat jantung ya? Kalau misalnya dia jawab, berarti tadi kita nggak perlu lakukan BHD. Nah, itu dia. Kalau misalnya dia jawab kita lakukan BHD, sama aja dong. Berarti kita malah melakukan hal yang salah. Anggap Pak, ini dia tiba-tiba nggak sadar, dia jatuh gitu nggak sadar. Apa yang pertama kali Bapak lakukan? Boleh tadi di. Oke, siap. Ya. Jadi dia, Pak, istrinya Pak Ari. Gitu ya. Jadi 2 tangan Pak. Jadi enggak Pak Ari. Oke, nggak merespon sama sekali. Apa yang Bapak lakukan berikutnya? Cek nadi. Telepon bantuan dulu. Ingat kita bukan superhero, kita super tim ya. Telepon bantuan misalkan, contoh misalkan kita panggilnya EMC gitu ya. Pak. Ya, kenapa Pak? Ada kecelakaan lokasi di depan kawasan Egypt. Oke. Kondisi korban tidak sadarkan diri, kemudian itu udah cukup. Oke, udah dia tidak sadarkan diri, dan tadi saya sudah coba cek sadar ini, dia tidak merespon, misalkan gitu. Oke Pak, siap, kami akan segera ke sana gitu ya. Oke, kan udah selesai tuh langkah kedua. Langkah berikutnya apa Pak? cek nadi. Cek nadi, boleh silakan dicek tadi ya. Keren banget Mama ini. Ya. Selama berapa kali Pak hitungnya? 30 kali. Sekarang contoh Bapak hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
7, 8, 9, 10. Nggak teraba nadi. Berarti yang dilakukan apa berikutnya? Kita cek dulu tadi yang mengembang dada. Nah, jadi pas udah selesai ini kita cek Pak. Sini. Jadi gini. Misalkan ini mulutnya ya. Ini mulut ya. Oke, misalkan kita gini. Sambil kita lihat, mata kita ngelihat ke dadanya dan sambil kita dengar ada hembusan nafas atau enggak. Kalau misalnya ternyata nggak ada hembusan nafas kita dan juga kita lihat dadanya nggak ngembang, terus juga tadi nadinya sudah nggak teraba, berarti kita akan lakukan kompresi. Nah, yang paling penting tadi mungkin kita lupa juga, kalau aman pasien izin itu kalau dia pakai jaket kita harus buka dulu, ya, ya, buka gitu ya, membebaskan ini cowok Pak Adit. Memang bapak itu jadi nanti pastikan bahwa tadi kan aman diri ya, aman lingkungan tadi nggak di tempat yang high traffic dan aman pasien. Jadi tempatkan pasien itu di tempat yang datar kalau bisa, ya. Jangan di tempat yang miring dan semacam itu nggak akan maksimal. Oke, ganggu. Dan itu lebih bahaya lagi sebenarnya kalau saraf, kalau udah kena saraf dan batang otaknya. Jadi sebaiknya tadi saya bilang makanya jangan sendiri ngelakuinnya. Jadi kalau bisa nanti nggak apa-apa pun digotong. Kalau misalnya memang di tengah jalan nggak mungkin kita lakuin di tengah jalan kan. Kalau bisa nanti bapak panggil bantuan semacamnya. Saya yakin orang Indonesia pasti solidaritasnya ini ya. Jadi yang pasti pastikan ini semua dalam kondisi yang rata, ya. Jadi yang ada yang bagian kaki, ada yang bagian badan, ya. Jadi jangan sampai memberikan banyak intervensi ke bagian tengkuk leher belakang, ya. Oke. Sekarang berikutnya apa Pak? Kompresi. Udah nggak ada respon, nggak ada nadi. Berikutnya apa? Kompresi. Oke. Tadi tangannya gimana? Oke. Ini lututnya Bapak nggak apa-apa, harus kayak gitu. Nah, sip. Oke. Hitung sampai 30 ya, Pak. Sambil dihitung. Ini kelambatan, Pak. Nah, jadi saya izin. Tadi tangannya gini ya. Oke. Lutut sampai bagian tangannya dia, ya. Kita lihat sini, bagian sini. Oke. Yang kasih penekanan tuh dari badan kita. Jadi bukan tangan kita yang kasih tekanan, tapi dari sini ya. Misalnya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 29, 30. Nah, baru kan secara teori kita berikan bantuan nafas ya 2 kali. Sambil tadi saya bilang high tension lift ini. Kalau misalnya udah selesai itu kita langsung 1, 2, 3 sampai 10. Terus kita lihat dinding dadanya enggak ngembang. Kalau belum ada respon, lakuin aja. Gitu. Kita coba ya. Silakan. Mat. 29, 30. Oke. Kita lihat. Gak ada respon, lakuin lagi. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak. Kita beri tepuk tangan dulu. Bapak mau nyoba, silakan. Orang kedua ya, kita coba harusnya lebih lancar yang tadi ya. Oke. Yes. Oke. Berikutnya. Anggaplah ini Budi. Respon. Oke. Ini ada korban di depan engine. Siap. Dengan kondisi tidak sadarkan diri. Oke. Mantap. Oke Pak, bantuan akan segera berangkat. Siap, makasih. Ya, berikutnya. Ini hebatnya. Ini di atas dokter. Bantuan pernapasan. Apakah ada perbedaan prosedur setelah ada sini turunan? Dilakukannya sampai berapa kali dok? Misalnya kan kita sambil nunggu bantuan datang, misalnya kita lakukan 1-2 kali, kok ternyata belum ada denyut nadi gitu. Itu sampai berapa lama kita lakukan? Apakah sampai benar-benar bantuan datang kita lakukan terus atau repetisi? Kita sendiri sebagai go-wester kadang-kadang kita mainnya nggak cuma di jalan raya. Nah, kadang-kadang kita ada yang suka ngelayap ke curug. Nah, misalkan
kebanyakan dari teman-teman suka yang air. Misalkan kita main ke curug, terus ada teman kita tenggelam, terus kita bisa nolong, kita angkat, ternyata seperti itu. Apa yang kita lakukan terlebih dahulu dengan korban tenggelam. Nah, terus yang pertanyaan saya yang ketiga, misalkan kita di jalan raya atau di jalan apapun juga, ada korban, teman kita korban kecelakaan seperti itu, tapi posisinya sadar, tapi dia nggak bisa merespon pertanyaan kita tentang beberapa gerak. Misalkan waktu dia jatuh, dan ini terjadi, sering terjadi, dan kemarin juga terjadi di saat turunan crash das, tapi dia sadar. Tapi begitu saya tanya, yang dirasain sakit apa? Dia nggak bisa jawab. Nah, bisa jawab. Coba gerakin jari, gerakin angkat lengan, gerakin punggung. Misalkan semua itu nggak bisa digerakkan, apa yang harus kita lakukan? Mungkin itu pertanyaan yang terakhir, dan itu kayaknya mencakup semua tanpa disadarin dari tadi. Terima kasih. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu silakan. Pertanyaan pertama tadi apa namanya? Posisi. Ya, kita posisi kenapa harus miring ya? Yang pertama tadi tujuannya itu adalah kita membebaskan jalan nafas ini sih tadi. Bahwa kalau misalkan ada yang tersedak dengan cairan yang ada di jalan nafasnya pasien atau korban, itu bisa mengalir dengan sendirinya Pak. Karena kita orang awam, kita kalau di rumah sakit itu ada suction namanya, atau kita bisa sedot cairannya dengan kayak semacam sedotan gitu, semacam selang untuk ambil cairan berlebihnya. Karena cairan pun kalau misalkan menyumbat jalan nafas, itu bisa menyebabkan henti nafas ujung-ujungnya. Jadi jalan nafasnya terganggu, dan akhirnya dia bisa lama-lama sesak, saturasi oksigennya turun. Nah, itu bisa menyebabkan itu. Jadi tujuan recovery position itu salah satunya Pak, itu untuk itu. Jadi dia punya posisi yang setidaknya secara pasif kita bisa menolong dia untuk bisa ngeluarin dia punya cairan di jalan nafasnya tadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi tenggelam ya Pak ya. Kalau tenggelam ini kebalikannya tadi yang memberikan nafas, justru dia menarik. Jadi kalau nafas buatan itu kita coba ini supaya air yang ada di dalam. Sebenarnya kalau tenggelam itu kan bahayanya itu sebenarnya kalau cairan masuk ke paru-paru Pak. Dan itu nggak bisa kita kontrol. Kalau misalnya cairan masuk ke paru-paru itu udah ranahnya langsung ke medis. Tapi kalau misalkan cuman hanya di area jalan nafas, kita bisa bantu dia dengan nafas buatan tadi. Nafas buatan tadi, kompresi tidak dilakukan. Kompresi tidak dilakukan, hanya tadi yang pemberian nafas buatan itu supaya tujuannya mengeluarkan air yang berlebih yang ada di jalan nafasnya dia. Mungkin biasanya itu dia hanya di area kalau kita bilang faring atau yang ke arah lambung gitu ya Pak ya. Jadi jangan panik kalau misalnya ternyata ada yang tenggelam Bapak Ibu. Pastikan dulu pertama tetap ikutin yang alur ini gitu ya. Dia sadar atau enggak, cek responnya seperti apa dan semacamnya. Kalau misalnya ternyata dia nggak merespon, dia nggak sadar sama sekali, baru kita lakukan yang tadi. Gitu. Jadi tetap aja prosesnya seperti ini, sama BHD, sama kayak henti nafas di jantung, ini pun tenggelam juga sama, seperti itu. Jadi tujuannya itu kebalikan yang tadi ya. Jadi justru nafasnya itu kita berikan bukan dihembuskan, tapi kita sedot gitu ya. Oke. Yang ketiga tadi apa? Kecelakaan tapi Dia nggak bisa ngikutin perintah ya. Oke. Nah ini kalau di kedokteran sih bilangnya nggak sadar penuh Pak, gitu. Ada gradingnya tingkat kesadaran tuh. Nah kalau misalkan ternyata kita tanya aja namanya bahkan dia nggak ngejawab, kalau dia nggak bisa ngikutin kita punya perintah, tandanya ada satu masalah, bukan cuma sekedar jantung paru, tapi masalah di kepala. Apalagi ini kejadiannya lagi riding ya Pak, lagi goes ya Pak ya. Berarti dia ada benturan dan semacamnya. Kalau misalkan bahkan gini, mungkin ini sekedar info, kalau ternyata keluar darah dari hidung, telinga ataupun mulut, atau bahkan dia sampai muntah hebat, itu tandanya ada sesuatu hal yang terjadi di kepalanya. Tekanan di area kepala itu sangat tinggi tandanya. Apalagi dia, ingat baik ya yang tadi saya bilang, dia pertama nggak bisa ikutin perintah kita. Yang kedua dia muntah hebat Bapak Ibu. Bener-bener muntahnya nimbul. Nggak cuma kayak muntah air lili gitu, nggak.
benar-benar dia nimbul gitu. Kemudian mungkin dia ada keluar darah dari telinga, dari mulut, dari hidung. Itu bukan suatu hal yang biasa. Itu bukan mimisan biasa. Tapi ada satu cedera di kepala yang perlu dievaluasi, perlu di CT scan. Kalau misalnya ternyata dia ada perdarahan di kepalanya, dia perlu dioperasi. Jadi itu yang paling penting, Bapak Ibu harus tahu kondisi seperti itu. Kalau Bapak Ibu udah melihat kayak gitu, wah ini udah tanda-tanda gawat. Seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya cuma muntah biasa, itu jangan dihirau-hiraukan. Oh udahlah muntah biasa aja. Mungkin dia enggak. Kalau udah ada benturan kepala, dia muntah hebat, kemudian tadi nggak merespon dengan perintah, itu salah satu tanda gawat. Jadi jangan dibiarkan biasa ya Bapak Ibu ya. Oke, itu pertanyaan yang bagus juga sih. Mungkin itu dari saya Pak. Jadi kita sepeda untuk fun, bukan untuk sport, ya, bukan untuk prestasi.